Selamat pagi. Selamat kita bertemu dalam kasih. Bukan saya. Puji Tuhan. Seberapa kita yang ada pada saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus ada. Kita percaya bahwa Roh Kudus hadir pada saat ini. Dan kita yakin juga bahwa selama seminggu kebelakang kita dijaga dan dilindungi Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, karena kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Dan bahwa setiap lidah kami Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa atas kebaikan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan kami datang dengan penuh kerendahan hati Bapa. Kami datang kepada-Mu Tuhan, datang di bawah kaki salib-Mu Tuhan Yesus untuk menyenangkan hati-Mu. Kemurahan, haleluya Tuhan.
Tuhan hanya bagimu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini kami kembali datang untuk memuji, mengagungkan Tuhan. Karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua ini karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah, ibadah kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya supaya nyata berkat Allah mengalir di dalam hidup kami semua yang ada dan hadir hari ini. Kami yakin kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, baik multimedia, Koletnan khususnya buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan kami percaya diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini dalam nama Yesus. Kami yakin dan kami percaya Engkau sudah menguduskannya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Ada haleluya. Ada haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Yes, yes, yes. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang berikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk datang melayani. Dan terima kasih untuk Gembala yang membawa kami belajar untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Roh Kudus ada pada saat ini. Kita percaya Roh Allah bekerja pada saat ini. Karena kita percaya Tuhan Yesus itu hadir. Tahun boleh sulit, tapi bagi orang Kristen, bagi kita anak Tuhan, tahun ini adalah tahun pembebasan bagi kita. Amin. Siapa yang sakit? Angkat tangan. Siapa yang sakit pada saat ini? Disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Siapa yang bawa masalah? Diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Kita percaya kita mau pulang membawa kemenangan yang dari Tuhan. Amin. Kita beri bersama-sama saudaraku. Kita akan pujian tahun Yobel pada saat terakhirnya. Kalau disuruh melompat, kita melompat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalahkan iblis, kalahkan kedagingan kita dengan kuasa Roh Kudus. Tahun Yobel. Haleluya. Bagi semua orang, tidak
selanjutnya, mari kita menari untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan engkau lihat kiri kananmu. Kalau engkau mau menari untuk Tuhan, maka menarilah. Kita percaya Roh Kudus ada pada saat ini. Haleluya. Kandol Gusti. Kulo amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dino kula nggih sama-sama kandhong Gusti. Haleluya. Gusti, Gusti, Gusti,
Gandol Gusti, itu namanya tetap berharap hanya kepada Tuhan. Amin, haleluya. Kita akan mendengarkan pujian dari kaum ibu. Puji Tuhan. Luar biasa. Hanya nama Yesus yang menghibur hati mereka. Haleluya, kita doakan supaya ibu-ibu atau istri-istri kita semakin setia dan melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita berikan sama-sama saudaraku, karena kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami bangga, pegang tangan kami Yesus. Kami tak dapat berjalan sendiri,
ketika tanganku yang berlubang mampu memegang tangan kamu merasakan ketenangan dan kamu merasa aman berada di dalam tangan Tuhan. Berjalanlah engkau di samping kami Tuhan. Berjalan engkau di samping kami Tuhan, agar kami merasakan keamanan yang luar biasa Allah. Haleluya Tuhan. Haleluya. Lebih dari nafasku Bapa,
Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Dalam kasih Kristus, Bapa Nana Tuhan yang berdua untuk firman Tuhan dan juga persembahan. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau Bapa di surga. Benar, Engkau Bapa yang baik buat kami. Engkau Bapa yang kudus. Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Mari Tuhan Yesus, tetaplah Engkau berjalan bersama kami Tuhan. Bersama jemaat-Mu Tuhan. Bersama-sama kami berjalan Tuhan. Tuhan, kalau pada siang hari ini, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah berita bagi kami. Mari Tuhan Yesus berfirman Engkau bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu buat hamba-Mu yang Kau sudah utus. Tuhan, sembunyikan mereka di balik salib-Mu. Biarlah Engkau sendiri Allah Roh Kudus yang berfirman bagi kami. Yang sakit jangan sembuhkan, yang menderita Engkau tolong, yang dalam kesusahan Kau menolong. Kami tetap percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus. Tuhan, sebentar kami juga Engkau berpersembahan besar kecil yang kami beri untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih kami berdoa Tuhan buat PL dan Sinar serta yang lain. Engkau berkati Bapak. Dan kami juga jemaat-Mu yang sudah hadir, kiranya Engkau berkati Bapak. Dan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pada saat ini, kiranya juga Engkau memberkati kami seperti kami sudah berkati Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Tuhan Allah kami. Haleluya. Amin. Amin. Selamat saudaraku. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Saya percaya kebaikan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih juga kepada Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 14. Injil Lukas 14 ayat yang ke-15 sampai ke-24. Kalau sudah dapat bisa bilang amin. Amin. Sekali lagi Injil Lukas 14 ayat ke-15 sampai ke-24, demikian firman Tuhan. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat
dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat perikopnya itu perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Ya, jadi firman Tuhan saya beri judul, jangan berdalih. Berdalih, saya lihat di kamus bahasa Indonesia mengemukakan alasan yang dicari-cari untuk menghindari tugas, menutupi kesalahan, ya, atau istilahnya mencari pembenaran atas perbuatan yang salah. Ya, jadi istilahnya kalau bahasa tepatnya selalu mencari alasan, mengumpamakan yang dicari-cari. Ya. Kita lihat di sini firman Tuhan bahwa Yesus memberikan satu perumpamaan. Ada seorang tuan yang sedang mengadakan perjamuan besar. Tentu perjamuan besar di sini berarti ini bukan perjamuan asal-asal, tetapi butuh persiapan. Dan di sana tentu ada makan, ada sesuatu hidangan yang sangat besar. Tetapi ketika Tuhan ini sedang menyuruh kepada hamba-hambanya untuk mengundang semua orang. Namanya kalau mengundang siapapun pasti hadir pada waktu itu. Tetapi kalau kita melihat di ayat yang ke-19 18, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihat-lihat. Aku minta dimaafkan. Yang ayat 19 yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kediri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Ayat 20 yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Ada 3 orang yang beralasan tidak bisa menghadiri undangan daripada tuannya ini. Itu sebabnya berdalih itu satu persoalan. Apalagi kalau anak Tuhan namanya berdalih tidak diperbolehkan. Mencari alasan untuk menghindari tugas. Ya. Itu sebabnya ada 3 hal yang akan saya mau sampaikan. Yang pertama, bagaimana menanggapi supaya tidak berdalih. Yang pertama yaitu kita harus menghargai undangan tersebut. Anda hati yang tidak menghargai undangan, berarti 3 orang ini mewakili mereka memiliki hati yang tidak menghargai undangan Tuhan. Ada 3 orang tadi undang, tapi semuanya menolak. Apa yang kita lihat, apa yang kita boleh maknai dalam firman Tuhan ini, maknanya seringkali kita menunda-nunda bahwa Tuhan sudah memberikan undangan untuk ke rumah Tuhan. Kita menunda-nunda untuk Tuhan, ya. Dan undangan ini adalah undangan yang sangat spesial buat anak Tuhan. Apalagi kalau undangan untuk ibadah. Apapun itu saudaraku, undangan itu ketika kita hadir di dalam satu undangan itu berarti hati kita lagi siap untuk mau diberkati
dikuatkan, diteguhkan. Apalagi ibadah. Ya, di sini saya percaya semua punya persoalan pergumulan. Ada yang tidak punya persoalan, Bapak Ibu, Saudara? Kalau ditanya mulai dari opung sampai ke belakang semua punya pergumulan. Pergumulan apa, Saudara, yang tidak ada sekarang, tidak habis-habisnya? Ya. Sembako, harga naik, ya. Itu kan pergumulan. Apalagi kalau ibu-ibu. Kalau ibu-ibu di dapur, ya, sudah mulai menjerit. Ya, tapi sini nggak ada menjerit, ya. Menjeritnya sama Tuhan. Amin. Jangan sama suami, saudaraku. Kalau suami menjerit bisa stres suaminya. Dari mana lagi, ya? Ya. Tetapi di sini kita lihat undangan ini prioritas Tuhan. Tuhan ingin kita memprioritaskan panggilan ilahi. Ketika kita menghadiri undangan daripada setiap apa yang Tuhan sudah undang, tentu kita mau siap. Karena hati kita mau siap untuk Tuhan. Tapi kalau ada ibadah yang dipaksa-paksa, saudara, ini persoalan. Ada yang sini lagi dipaksa-paksa ibadah, ya. Ayo ibadah, nggak mau, lagi nggak mood, ya. Ya, lagi nggak ini, ya. Tapi datang, saudaraku. Ya. Tapi itu puji Tuhan, berarti masih ada iya. Jangan, aku mau ibadah, tak taunya nggak datang ibadah. Nah, itu lagi. Sudah mau persiapan, besok saya mau ibadah. Tiba-tiba nggak datang ibadah. Jadi saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau melihat hati kita. Tuhan mau melihat setiap kehidupan kita. Ketika kita menghargai undangan Tuhan ini, berarti kita mau menikmati perjamuan bersama dengan Tuhan Yesus. Artinya di sini ada persekutuan ibadah. Ada satu pujian-pujian. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau menikmati lawatan Tuhan. Kita mau menikmati kasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, bahwa menghargai undangan Tuhan ini, saudaraku, itu sangat spesial. Ya. Kalau kita diundang sama Pak Lurah, apalagi ini lagi kan pemilihan, ya. Pemilihan apa, saudara? Kepala desa. Waduh, di tempat saya sudah mulai bergerilya. Ya, pemilihan kepala desa. Ini kalau undangan kepala desa suruh datang, saudaraku, pesta, pasti semua hadir. Nah, baik kepala desa. Ya. Apalagi, ya, Tuhan Yesus ingin kita datang menikmati persekutuan yang lebih besar lagi daripada apa yang ada dalam dunia. Karena itu membawa kekalan. Jadi kita datang ibadah, kita menabung, saudara. Kita menabung. Ya, ketika waktunya, saatnya kita nanti dipanggil Tuhan. Kita masuk dalam kerajaan surga. Tapi persoalannya, bagaimana orang yang tidak pernah ibadah? Setahun hanya 2 kali. 2 kali. Kan sudah 2 kali apa? Napas, Natal dan Paskah. Setahun 2 kali Natal dan Paskah. Bagaimana? Malaikat bilang, Tuhan, dia hanya 2 kali setahun. Ya. Bagaimana kerohanian kita, saudaraku? Bagaimana kehidupan kita pada Tuhan? Ya, ingin minta supaya berikan waktu hidupmu kepada Dia. Kita sehari 24 jam kalikan setahun, saudara.
Kalau dihitung-hitung dengan napas kita, terlalu besar kasih Tuhan itu. Terlalu besar kebaikan Tuhan itu. Makanya kita mau tetap harus menghargai undangan daripada Tuhan kita Yesus. Ya. Karena Tuhan kita Tuhan yang mengerti. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang peduli. Apa yang kita alami hari-hari ini. Yesus, ada pujian, Yesus terlebih besar. Ya. Sering kita bernyanyi, Yesus terlebih besar. Ya. Tapi apakah Yesus benar terlebih besar dalam hidup kita? Apakah persoalan masalah lebih besar daripada Tuhan? Kalau Yesus terlebih besar, berarti ada keinginan, kerinduan kita untuk mau datang kepada Tuhan. Kita mau menghargai Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita buka. 1 Korintus 15 ayat 58. Ayat ini sudah familiar teman. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan apa? Jerih payamu tidak sia-sia. Amin. Apa yang kita lakukan hari ini, ibadah ini tidak sia-sia. Kita menghargai undangan Tuhan. Yang sia-sia itu apa? Mereka tidak menghargai undangan Tuhan kita Yesus. Ada banyak orang beralasan, ya, saya tidak bisa ibadah. Oke lah, alasan 1001 alasan apapun itu. Tetapi fokus kita, karena Yesus pernah berkata di dalam Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apapun itu alasan, semua manusia punya alasan 1001. Tapi Alkitab kita kembali, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi ternyata berdalih itu punya ada alasan, mengungkapkan alasan untuk dicari-cari semua. Siapapun, mulai dari anak kecil, coba kita pasti lihat, bapak punya dia alasan. Enggak usah pun diajar, sekarang anak-anak luar biasa. Bisa kadang lebih hebat anak daripada orang tua. Bisa berdalih, saudara. Nah, ini tentu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Kenapa saya bilang, saudara, tanggung jawab kita? Karena ini benar-benar tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Saya pernah bertanya kepada satu anak tua, Bapak, kenapa tidak pernah ibadah? Dia bilang, alasannya, saya kecewa. Ada yang kecewa sini sama Tuhan? Tidak ada. Saya kecewa sama Tuhan. Kecewa kenapa? Doa saya tidak dijawab Tuhan. Waduh, saya bilang, gara-gara itu Bapak tidak mau datangi? Nah, alasannya kenapa? Ya. Karena ternyata dia punya alasan, dia kecewa, ya. Dia sakit selama 10 tahun tidak bisa sembuh. Ini membuat dia kecewa. Saya bilang, Bapak punya sakit, justru datang sama Tuhan, jangan kecewa. Tapi dia punya alasan 1001. Itu saya bilang, berdalih untuk dia mencari alasan-alasan pembenaran bagi dia. Menurut dia, dia benar. Saya kecewa, tidak dijawab doa saya. 10 tahun dia sakit, saudara. Tapi saya bilang, Bapak harus kembali kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan, ya, percaya ada kekuatan. Bukan berapa lama menjadi orang Kristen, saya bilang.
Ada banyak menjadi orang Kristen 30, 40, 50 tahun tetapi masih seperti kanak-kanak. Tidak menjadi jaminan. Mau 40, 50, tapi kalau masih punya sifat seperti ini. Jadi makanya saya bilang kembali datang ibadah. Saya nggak tahu apa dia sudah kembali ibadah kepada Tuhan. Ya, tapi saya sampaikan karena saya sebagai hamba Tuhan. Karena Alkitab ketika kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang itu, ketika dia mati jangan sampai itu tuntutan kepada kita. Karena kita sudah sampaikan kebenaran. Soal mau terima atau tidak terima itu urusan dia dengan Tuhan. Saya sampaikan. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kita harus menghargai undangan daripada Tuhan. Apapun persoalannya saya tadi cerita sama Opung, luar biasa Opung ini. Mau sakit, mau apapun, badai, hujan, petir, tetap datang ibadah Opung. Luar biasa. Punya jemaat seperti Opung ini saudaraku, ini jemaat makin banyak saudaraku. Haleluya. Mau badai apapun, terpaan, tantangan, ujian, tetap ibadah. Menghargai undangan ibadah dari Tuhan. Karena itu adalah bagian dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Yang kedua saudaraku, bagaimana menanggapi supaya tidak berdalih? Harus ada tindakan segera, atau istilah sekarang sekarang. Kita menyadari bahwa Tuhan itu sudah siapkan undangan. Yesus pernah berkata, Tuhan sedang mengetok pintu. Di dalam Wahyu pasal 3. Coba kita buka saudaraku. Wahyu pasal 3 ayat ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus sedang mengetok pintu. Yesus sedang mengetok pintu hati saya dan saudara. Tapi banyak orang tidak membuka pintu, menutup. Berarti ada masih mengeraskan hati. Apapun firman Tuhan, dia tidak terima. Masih mengeraskan hatinya. Sehingga apapun itu dia masa bodoh. Dia tidak mau. Mau ibadah pun dia tidak akan datang. Karena masih hatinya keras. Jangan sampai Tuhan mengeraskan hati kita. Tapi kalau sudah keras, hanya firman Tuhan yang bisa meluluhkan hati seseorang. Mungkin dengan manusia dia masih belum, tapi ada satu waktu ketika firman masuk dalam kehidupan dia, dia baru menyadari bahwa sesungguhnya dia perlu Tuhan. Dia butuh Tuhan. Jangan sampai ketika nanti kita, ketika di rumah sakit, baru panggil nama Tuhan. Selama ini Tuhan dibalikin jadi kemana saudaraku? Pas sudah masuk rumah sakit baru panggil nama Tuhan. Sebelumnya tidak pernah. Baru ketika menghadap kematian, panggil Pak Pendeta. Pastinya. Jadi panggil siapa? Bapak atau Ibu kan? Tolong doakan saya. Tapi selama puluhan tahun tidak pernah menghargai undangan Tuhan. Ya. Dan ini saudaraku adalah undangan juga sebagai pertobatan.
Manusia memang sudah bertobat, tapi belum tentu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Mulut sudah bertobat Bapak Ibu? Iya kan? Ngomongin sana dan sini, gosipin sana dan sini. Memang kita sudah bertobat, tetapi seringkali mulut kita masih belum. Ya, ngatain. Kalau ngatain yang benar nggak apa-apa. Oh, dia diberkati Tuhan, dia luar biasa. Dia. Tapi kalau ngatain nggak benar, dia punya mobil jangan-jangan korupsi. Nah ini. Dia punya rumah jangan-jangan dia korupsi. Padahal belum tentu korupsi. Jangan-jangan warisan orang tua. Tapi orang sudah mulai berdalih, mencari alasan, ya, supaya itu. Jadi sekali lagi, berdalih ini memang mengerikan, saudara. Katanya ada lidah memang tak bertulang. Kalau ada lidah bisa bertulang, perlu dipertanyakan, saudara. Kita lihat di sini bagaimana bahwa undangan perjamuan Tuhan ini, ketika ada kata nanti, menunda-nunda, berarti kita menolak undangan yang Tuhan sudah siapkan. Makanya kita harus punya iman, harus segera. Harus kita punya iman bahwa Tuhan, saya mau datang ibadah, saya mau datang berjumpa dengan Tuhan. Hari Sabtu, saudara ada tidak niat nggak bahwa saya mau ibadah sama Tuhan, saya mau berjumpa dengan Tuhan. Benar, kita memang jumpa dengan keluarga, dengan saudara, teman-teman, siapapun itu. Ya. Tapi utama fokus kita kepada Tuhan Yesus. Saya mau datang untuk mau dilawat Tuhan, karena saya butuh. Kalau kita tidak butuh Tuhan, saudara, jangan sampai kita seperti orang ateis. Ateis tidak perlu Tuhan, tapi sudah ada. Semua sudah tercukupi. Tanpa Tuhan, dia bisa hidup, dia bisa bekerja, dia bisa happy, dia bisa mau menikmati apa? Hidupnya. Tapi kita sebagai orang yang percaya, kita sudah menerima keselamatan. Kita sudah menerima anugerah Tuhan. Tuhan sudah kasih cuma-cuma anugerah. Tapi banyak anak Tuhan justru tidak menghargai anugerah Tuhan. Tidak menghargai undangan Tuhan ini. Saudara, makanya di ayat selanjutnya dikatakan, ya, di ayat yang ke-21, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Ya, saudara, jangan sampai kita yang terdahulu, ya, kita menjadi dulunya kita sudah menjadi orang Kristen, dulunya kita adalah orang yang sudah terima Yesus dalam hidup kita. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Justru orang-orang yang di luar sana, mereka bisa menerima keselamatan. Mereka adalah orang-orang yang mungkin tidak diperhitungkan. Mereka adalah orang-orang mungkin yang dianggap sepele, sebelah mata. Tapi Tuhan ini berkata, undang mereka, orang-orang yang miskin, orang-orang yang timpang, orang yang lumpuh. Ini artinya, jangan sampai kita menjadi orang Kristen sudah puluhan tahun saja. Ya. Kita masih seperti anak-anak rohani. Jasmani usia bisa 50, 60, 70 tahun. Tapi belum tentu, saudaraku. Ya. Banyak orang bisa
seperti orang-orang yang masih baru kenal Tuhan. Makanya kita perlu namanya, sekali lagi, biarlah kita menjadi jemaat-jemaat yang manis. Amin. Jemaat-jemaat yang suka merenungkan firman Tuhan. Yang terakhir, ya saudaraku, yang terakhir, bagaimana supaya kita tidak menanggapi, supaya tidak berdalih. Ini yang terakhir, saudaraku. Jangan menutup pintu orang lain untuk menerima undangan itu. Kan ada banyak anak Tuhan yang dari awal saya sampaikan tadi, puluhan tahun dia sudah menjadi orang Kristen, tapi bisa kecewa. Jangan sampai dia berkata kepada jemaat yang lain, percuma ibadah, percuma berdoa, ngapain? Ini sering kali terjadi. Jangan sampai kita menutup orang untuk datang beribadah, menghargai undangan. Makanya ketika dikatakan bahwa orang-orang miskin dan orang, kemudian di ayatnya ke-22, kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Dan ayat selanjutnya, lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah. Arti kata paksa ini bukan dipaksa, ayo tidak, tapi dengan kasih. Memang bahasa Indonesia seringkali, ya, kalau kita tidak kejebak Tuhan ini maksa-maksa, ini artinya dengan kasih sebenarnya. Saudaraku, paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Jadi ternyata Tuhan ini sudah mempersiapkan pesta yang sangat luar biasa. Dan 3 orang ini menolak, saudaraku, tidak menghargai undangan ini. Dan tentu Tuhan ini dikatakan tadi, dia murka, dia marah. Kenapa? Ini artinya masih ada yang perlu pemulihan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan mau rumahnya penuh. Di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama. Yohanes 14 ayat yang pertama dikatakan apa? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku apa? Banyak tempat tinggal. Ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk mendirikan tempat bagimu. Jadi Tuhan ini, Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya. Rumahku harus penuh. Tapi kan kita lihat tadi perumpamaan banyak yang 3 orang ini menolak undangan, alias berdalih, alias apapun alasan-alasan tadi dikatakan bahwa saya punya segala macam, ya, pasang lembu, ya, saya baru beli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Yang lain berkata aku juga baru membeli, ya, banyak saudaraku. Ladang, ini kan alasan. Tapi dalam Tuhan tidak ada alasan. Apapun itu, kita harus berkata siap. Amin. Saudara, kalau seorang militer, ya, komandannya bilang harus siap berperang, siap berperang. Tidak pernah dibilang
Aduh, istriku lagi mau lahiran, tunggu dulu. Enggak boleh. Istriku lagi sakit, tidak bisa. Harus. Karena sudah mereka punya janji. Mereka lebih membela negara daripada membela keluarga. Kalau dalam Tuhan, kita seorang prajurit Kristus, kita harus berkata siap. Apapun kata Tuhan, kita harus siap. Ya. Tidak ada alasan, saudaraku. Memang Tuhan berikan kebebasan, benar. Tapi itu kembali kepada kita. Keputusan ada dalam kehidupan kita. Untuk kita mau menghargai undangan itu atau tidak. Untuk kita mau datang kepada Tuhan atau tidak, itu ada di sini. Tapi Yesus pernah berkata, kembalilah kepadaku semua yang melalui lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Saudaraku, Yesus sudah banyak mengundang, ya. Tapi kembali, undangan ini kita mau respon dengan baik atau tidak, itu kembali kepada kita. Tapi sebagai orang Kristen yang sejati, bagi orang Kristen yang sudah menerima anugerah, tentu dia akan menghargai undangan itu. Tentu dia akan mau selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan itu terlalu besar dalam kehidupannya. Amin. Jadi biarlah firman Tuhan 3 hal ini membentuk kita, menguatkan kita, meneguhkan kita bahwa sesungguhnya yang pertama tadi kita menghargai undangan itu. Yang kedua, kita harus punya tindakan iman segera. Jangan tunda-tunda, saudara. Jangan sampai ketika nanti sudah mau dipanggil Tuhan, baru panggil Tuhan. Selama masih hidup, ujian berkata, waktu ini adalah kesempatan. Jangan sampai di rumah Tuhan panggil, tapi tidak pernah ibadah. Tapi justru ketika kita sudah mempersiapkan hidup kita, kita sudah siap. Ya, karena saya percaya kita akan berjumpa dengan Yesus. Sudah mau berjumpa dengan Yesus? Amin. Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Ya. Ketiga, jangan menutup pintu orang lain untuk menerima undangan ini. Marilah kita saling menguatkan. Jemaat Tuhan saling menguatkan, menopang, mendoakan, melengkapi justru yang lemah dikuatkan. Yang susah dihibur. Jangan dikata-katain, jangan ini lagi sudah. Ya. Karena sudah bebannya berat, tambah lagi dengan hal-hal yang wah. Jadi kita percaya, biarlah kita tetap terus, ya. Maka di ayat terakhir, ayat 24, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Ya, jadi saya percaya saatnya kita menikmati perjamuan dengan Tuhan. Amin. Karena perjamuan dengan Tuhan itu kita menikmati berkat yang besar. Selama kita masih hidup, selama itu kita mau tetap terus, mau iring setia, kita tetap terus makin hari makin cinta kepada Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan satu pujian. Mengiringmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau mengiring Tuhan. Kita percaya mengiring Tuhan adalah sampai setia. Sampai Tuhan panggil kita mau tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Ajaib Kau Tuhan, mulia. Bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu besar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Keluarkan. Haleluya. Haleluya. Ajaib kekuatan di jiwaku. Amin. Ada dalam hadirat-Mu.
semakin hari lebih lagi terus Tuhan menikmati kasih-Mu Tuhan, kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan Bapak. Dan kami mau menikmati perjamuan bersama dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Itu persekutuan yang indah Tuhan, membawa kehidupan kami kekal bersama dengan Engkau Yesus. Itu sebab kami butuh Tuhan, kami perlu Engkau Yesus, karena tanpa Tuhan kami tidak bisa hidup Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau memberikan hikmat pengertian setiap firman yang sudah kami dengar, dan kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman-Mu Bapa, tapi biarlah Roh Kudus yang bekerja dan melawat hidup kami. Dan kami semuanya sudah diberkati, sudah dikuatkan, diteguhkan iman kami. Kami percaya bahwa berjalan bersama dengan Yesus ada pengharapan yang pasti Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri cerita kita. Terima kasih buat Ibu Gembala. Tetap doakan Ibu Gembala kita agar tetap sehat, tetap kuat. Dan terima kasih buat pelayan yang ada yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri bersama-sama. Kita akan akhiri acara ibadah kita. Haleluya. Mata jiwa kita. Ajaiblah Kau Tuhan, sungguh besar Engkau dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat ibadah yang diberkati Tuhan. Kami semuanya sudah dilawat, kami semuanya sudah dikuatkan. Kami percaya Tuhan, ketika kami pulang, kami menikmati terus Tuhan berkat kasih setia anugerah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Berkati Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu yang sudah hadir Bapa. Berkati pekerjaan, rumah tangga, usaha, kesehatan, semua anak-anak, pendidikan diberkati Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Segala pergumulan-pergumulan apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan Engkau yang memampukan kami. Engkau memberikan kesanggupan untuk kami tetap terus Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan, dan makin hari kami tetap kuat
di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan, kami menyerahkan dia Bapa saat ini jemaat-jemaat-Mu yang berulang tahun. Minggu ini Tuhan kami berdoa saudara Fajar Kumoro Willis Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati Bapa. Berkati masa mudanya Tuhan, berkati tetap terus Tuhan pendidikan kesehatan yang disertai Tuhan, ditolong Engkau Bapa dalam nama Yesus. Baik juga saudari Agatha Pilma Santi juga Tuhan memberkati dalam masa muda berkekuatan kesehatan ya Bapa. Bahkan juga Tuhan saudara Riki Pasaribu, Tuhan juga berkati dalam masa kemudanya Tuhan beri kekuatan kesehatan, menjadi anak muda yang kuat tangguh di dalam akan Engkau. Bahkan juga kami berdoa Ibu Darmawati Sihombing, Tuhan juga berkati Tuhan ibu ini Bapa, berkati dalam setiap kehidupannya, kesehatannya, apapun pergumulan kami percaya Engkau Tuhan yang menjadi jawabannya pasti tetap berjalan, makin hari tak terus Tuhan mengandalkan Engkau Yesus. Kami juga berdoa buat saudara Karel Tuke, Tuhan juga berkati dalam nama Yesus, bahwa dalam hidupnya Tuhan sebagai anak muda yang semakin hari tetap kuat, tetap Tuhan berpengharapan dalam Engkau Bapa. Bahkan biar Tuhan setiap apa yang sudah mereka jalani Tuhan dan masa hidup mereka tetap terus Tuhan mengasihi Engkau, dan umur yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan mereka, Tuhan kami percaya bila berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap kehidupan mereka semuanya Bapa, disertai, ditolong, dilindungi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa, kami menyerahkan juga Tuhan buat daripada Ibu Gembala tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus Engkau memberkati Tuhan. Ibu Lince Pangemana Pandai Laki Bapa Tuhan, Engkau berkati terus Tuhan, berkekuatan, berikan kesehatan, pengurapan, hikmat, pewahyuan Tuhan dalam menggembalakan jemaat Tuhan. Kami percaya ada kekuatan Tuhan, ada kuasa urapan mengalir terus Bapa, sehingga bila jemaat-jemaat makin bertumbuh, makin mengenal di dalam akan Engkau Yesus Kristus, semakin hari tetap terus Tuhan, semakin cinta Tuhan, mengasihi Engkau Bapa, baik mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai orang tua, diberkatilah Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Maka setiap jadwal ibadah yang sudah di mana Tuhan sepanjang minggu ini juga Tuhan memberkati Bapa. Biarlah Tuhan setiap umat-umat Tuhan boleh mengambil bagian Tuhan untuk datang beribadah. Mereka boleh datang memberikan hidup mereka kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa dalam doa buat bangsa negara Indonesia. Kami menyerahkan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga berkati bangsa kami, berkati pemimpin kami Bapak Prabowo Tuhan, Bapak Gibran sebagai Presiden Wakil Presiden, memberikan hikmat roh takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa kami ini Tuhan, membawa bangsa kami ini, membawa lebih lagi Tuhan keadilan, bahkan juga Tuhan Yesus biarlah Tuhan kesejahteraan, sehingga Indonesia kami percaya semuanya Tuhan dalam lawatan Tuhan. Indonesia ini Tuhan boleh dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Baik dari Sabang sampai Merauke, Tuhan juga memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan baik juga Tuhan pekerjaan Tuhan, hamba-hamba-Mu dalam melayani. Tuhan juga mengurapi, memberkati, biar tetap semakin setia memberitakan Injil, dan banyak jiwa boleh dimenangkan, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, bahkan persembahan yang sudah kami beri, Tuhan juga memberkati. Balas sesuai janji firman-Mu Bapa. Bahkan juga Tuhan, sebentar kami juga akan berpisah dari tempat ini. Tuhan sertai, Tuhan lindungi perjalanan kami ke rumah kami masing-masing. Biarlah Kau kembalikan lagi kami Tuhan di tempat ini dengan anugerah, dengan kasih-Mu Tuhan. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami ini. Dan Bapak Ibu Saudara ini kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita pulang, kita terima berkatnya daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, menyertai memberkati mulai saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Terima Selamat hari Minggu, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Jemaat Tuhan, tetap terus semakin melekat dengan Tuhan. Tetap percaya bahwa setiap ibadah yang kita lakukan adalah ibadah kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menghargai setiap undangan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kepada jemaat GPD, Jemaat Gereja 50 Meter Tambun Cibitung, saya memberikan menguatkan supaya jemaat semakin setia, semakin yakin bahwa hidup kita adalah hidup yang makin hari memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.